ikutin terus, pantengin terus acara kita di Ngobrol Tech Talk. Bukan hanya bicara, tapi berbagi cerita. Yeay, sama gue Tina dan Gue Satrio. Saya Melani. Kita mau ngobrol bareng siapa nih? Dia adalah seorang bidan, salah satu bidan yang bekerja di Puskesmas di DKI Jakarta. Penasaran? Ikutin terus. Makasih Mbak Mel udah mau diajak ngobrol bareng kita di acara Ngobrol Tech Talk. Bukan hanya bicara tetapi berbagi cerita dari sumbernya langsung. Pasti Mbak Tina, Mbak Fitri. Oke. Mbak Mel, gimana nih kabarnya sekarang? Baik, repot sama ngurusin bocah aja. Lagi seru-serunya kali ngurusin anak kecil gitu ya? Iya. Wih. Emang usianya berapa Mbak? 5 bulan. Oh, 5 bulan. Berarti lagi unyu-unyunya itu ya? Wah. Gemesin ya. Aduh, ngemesin lah. Jadi kalau habis kerja pengen buru-buru pulang gitu ya? Banget. Laki apa perempuan Kak? Laki-laki. Wah, jadi bisa buat teman main anak saya nantinya. Ini siapa Mbak? Immanuel Matthew Binsar Tinjak. Panggilan siapa nih Mbak? Noel panggilannya. Noel. Noel. Dengar-dengar untuk menantikan si buah hati, si Noel ini itu penuh perjuangan ya Mbak ya? Iya. Itu gimana Mbak? Bisa diceritain nggak Mbak? Jadi saya sudah menikah dari 2010. Nah, dari awal tahun setelah menikah, waktu belum juga hamil, akhirnya inisiatif juga sih, karena saya kan kebetulan di medis kan, nggak mungkin saya duduk diam aja hanya nunggu mukjizat gitu aja gitu kan. Akhirnya saya coba berobat ke dokter kandungan. Nah, udah berobat, biasa awal-awal pasti kan dapat terapi hormon. Lalu setelah beberapa dokter memberikan terapi hormon, belum juga hamil. Akhirnya ada pemeriksaan lebih lanjut, HSG, ketahuan di situ saya ada polip. Disarankan untuk operasi. Cuma karena waktu itu saya agak trauma dulu kata operasi karena pengalaman almarhum ayah saya meninggal di meja operasi. Jadi saya coba cari second opinion kan, cari dokter, bahkan sampai ke alternatif untuk urut gitu saya lakuin juga gitu. Saya lakuin juga, tapi belum juga. Akhirnya saya kembali lagi ke dokter yang menyarankan untuk laparoskopi. Nah, saya lakukan laparoskopi itu. Nah, setelahnya kok belum juga ya, tapi tidak HSG ulang lagi. Akhirnya coba lagi bahkan saya sudah lakuin juga untuk inseminasi. Terus karena badan saya terkadang ada lebam-lebam, padahal kayaknya nggak kebentur kenceng atau nggak ada trauma atau pukulan gitu ya, tapi kok suka warna biru gitu. Akhirnya saya berobat. Pertama cek lab dulu. Waktu itu saya tanya sama temen yang kerja di yang di laboratorium kan, apa yang diperiksa agregasi trombosit aja gitu. Oke, saya cek itu dan benar aja tinggi. Ngobrol-ngobrol ternyata disarankan untuk cari hematologi, dokter spesialis darahnya. Nah, ketemulah sama Prof. Karmel di rumah sakit Cikini waktu itu. Begitu ke dokter Karmel, diperiksa darahnya semuanya, lalu dapat terapi untuk mengencerkan darahnya. Belum juga kunjung hamil. Si dokternya bilang kalau memang hanya pengantalan darah, biasanya kamu sudah bisa hamil nih dengan hasilnya seperti ini. Mungkin kamu tetap harus konsul sama dokter kandungan ya, dia bilang gitu. Waktu itu memang saya nggak lakuin itu, maksudnya saya fokus sama pengantalan darah aja dulu, ya berharap ada mukjizat. Udah setelah ini dilakuin, udah hamil aja biasa gitu. Ternyata nggak juga. Akhirnya mungkin karena juga saya sudah beberapa banyak dokter, saya ada penebalan dinding rahim, dan akhirnya itu menyebabkan saya perdarahan hebat. Kurang dari 1 jam HB saya langsung anjlok jadi 7. Akhirnya saya dapat transfusi 4 kantong. Setelahnya saya dikuret. Setelah dikuret saya boleh pulang ke rumah. Lalu juga saya pernah juga ke salah satu androlog di Jakarta juga. Nah, di situ juga saya ketahuan kalau punya alergi sperma. Lalu berobat juga di situ. Setelah berobat di situ sampai dengan tahap maintenance ya,
itu dimana darahnya suami diambil, diambil sel darah putihnya dimasukin ke dalam tubuh saya dengan harapan badan saya bisa menerima gitu kan. Tapi itu juga belum juga. Sampai akhirnya berangkatlah bareng sama sepupunya suami. Ada 2 orang, mereka bertiga sama kami ke Penang. Nah di Penang itu mereka berangkat untuk bertemu sama salah satu dokter yang bisa dibilang terkenal di sana untuk melakukan tindakan bayi tabung. Akhirnya tadinya belum niat banget untuk ngelakuin itu, cuma setelah ketemu sama dokternya dan suami juga ngeklik gitu, ya udah akhirnya kita melanjutkan pemeriksaan itu untuk melakukan bayi tabung. Itu gitu. Berapa lama tuh Mbak penantian terus akhirnya memutuskan untuk bayi tabung? 8-9 tahunan. 8-9 tahun cukup Iya. lama ya Mbak ya, sehingga Iya. akhirnya ya udah Iya. fix untuk bayi tabung ya. Iya. Tentunya dengan segala upaya terus udah gitu juga butuh support dan persetujuan ya Mbak ya. Betul. Itu emang siapa aja sih Mbak yang support selama ini? Kan itu tadi rentang waktu hampir 10 tahun sejak menikah ya Mbak ya? Iya. Itu yang mensupport Mbak Mel sampai sejauh ini siapa aja sih Mbak gitu? Suami, terus orang tua saya, mama. Ya mama luar biasa mensupport saya sekali. Gimana dia mau saya menjadi mungkin merasakan wanita yang seutuhnya gitu setelah hamil, melahirkan, dan punya teman dalam arti kata anak ini menjadi semangat lebih pastinya pada saat kita menjalani kehidupan ke depannya gitu. Jadi supportnya mama itu luar biasa buat saya. Biasa. Gini Mbak, apakah memang saat ingin ke Penang itu perlu suami atau keluarga yang mendampingi selalu? Iya, kalau bilang selalu sih enggak. Kalau untuk peran suami pertama di konsultasi pertama aja waktu awal sekali. Lalu kedua pada saat tindakan OPU. OPU itu untuk pengambilan sel telur dan akan dikawinkan dengan sel spermanya seperti itu. Gitu aja. Nanti pada saat yang lainnya bisa sendiri ataupun pada saat ET ditanam itu saya sama mama karena kan suami bekerja jadi nggak bisa Meninggalkan ya? full gitu nggak bisa. Jadi mama. Jadi saling ya Mbak ya. Iya. Di dalam upaya-upaya itu Mbak ada nggak kendala-kendala yang dirasakan? Kendala ya kadang udah jatuh bangun ya, nggak segitu lamanya, segitu banyak tindakannya, kadang-kadang ngerasa bosan, jenuh gitu kan. Ada juga ya rasa Banget dong Mbak, yang namanya saya minum obat pengencer darah aja udah harus rutin selama berapa tahun saya lakuin, sampai ada di tahap jenuh, skip, bodo amat lah gitu, nggak tahu endingnya apa dalam tubuh saya udah lah masa bodoh lah gitu kan. Terus ke dokter kandungan, suntik ini, suntik itu. Ibaratnya setiap kali pemeriksaan kan colok lagi, aduh, rasa malu ada, sakit ada, tapi udahlah demi. Tapi ya setelah berjalannya waktu dan ada di tahap sekarang, semua kebayar ya, jadi udahlah lupa atau selesai deh yang kemarin-kemarin tuh gitu. Jadi perasaannya tuh benar-benar senang banget ya Mbak ya setelah penantian yang cukup panjang gitu ya, usaha-usaha. Jadi benar-benar usaha itu tidak mengkhianati hasil. Betul. Mungkin yang terakhir kali Mbak, pesan buat ibu-ibu semua yang mungkin mengalami hal yang sama, boleh disampaikan Mbak. Jadi apa aja sih pesan-pesan yang bisa disampaikan ke mereka? Ayo semuanya, jangan patah semangat, tetap berikhtiar dengan doa, usaha. Semuanya pasti dapat diberikan, walaupun kita nggak tahu kapan waktunya. Saya sendiri sudah mengalaminya dan bukan perkara sebentar, bukan perkara mudah, tapi seizin Tuhan semuanya sekarang sudah ada gitu. Jadi kalian tetap semangat untuk menantikan 2 garis. benar-benar berasa ya Mbak ya, perasaannya setelah gitu punya Noel ya tadi Iya, ya. Mbak. Jadi sekarang lagi 5 bulan masih ASI eksklusif ya Mbak? Masih ASI eksklusif.
ada kalanya sekarang ini sih masih ngerasanya anak ini kayak mendekatkan gitu. Ya terkadang memang ada berantemnya juga gitu kan, karena hal-hal yang itu kenapa nangis kayak gitu. Ya namanya anak kecil nggak mungkin diem kan. Iya gitu. benar. Iya, jangan taunya diemnya doang ya kan sepaket kayak gitu. Iya, yang kayak gitu sih lebih yang kalau lagi ngedeketinnya kadang-kadang nih anak bisa miring sana, miring sini kayak minta perhatian dari keduanya, dan itu bikin kita yang jadi sweet ya, jadi kayak gitu. Gitu sih. Oke, Mbak ya, memang terkadang ya gitu setelah menikah terus sudah gitu pengen punya anak, setelah merasakan punya anak ya kayak gini ya, pasti ada tahapan-tahapan ya. Oke, Mbak Melani, kalau saya secara pribadi seorang ibu ya sangat tersentuh ya sama cerita Mbak Melani, karena seseorang yang menikah pasti mendambakan seorang momongan ya, seorang buah hati pastinya ya. Dengan cerita yang seperti ini, jadi saya harap ibu-ibu yang di luar sana yang berjuang itu tetap semangat gitu, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Mel udah mau diajak ngobrol bareng kita, cerita-cerita, dan semoga membuat semua orang bisa terinspirasi. Oke, buat semuanya ikutin terus konten-konten kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel di bawah ini.